Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Nes Ida Ayu Ningrat Pangluating Diu, Eskep MS, dari Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Keperawatan Maternitas 2, dengan kode mata kuliah yaitu C16138 dengan bobot SKS 4 SKS yang terdiri dari 2 teori, 1 praktikum, dan 1 klinik. Di mana keperawatan maternitas 2 ini diberikan pada mahasiswa di tingkat 3 semester 6 pada program studi sarjana keperawatan. Adapun pengampu dalam keperawatan maternitas 2 ini adalah tim yang terdiri dari 5 orang. Mata kuliah ini membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dalam kondisi beresiko, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi, dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan, serta memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun di komunitas. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas 2, yang pertama adalah setelah mahasiswa memperoleh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengetahui konsep asuhan keperawatan maternitas pada perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas dalam kondisi beresiko serta masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi. Kemudian CPMK yang kedua yaitu diharapkan mahasiswa memahami asuhan keperawatan maternitas yang diberikan pada perempuan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu nifas dalam kondisi beresiko serta masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksinya. Kemudian CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan daripada implementasi asuhan keperawatan maternitas. Kemudian CPMK yang terakhir yaitu mampu menganalisis hasil-hasil penelitian dan mengaplikasikannya pada asuhan keperawatan maternitas. Untuk bahan kajian pada mata kuliah ini ataupun materi yang diberikan diantaranya yang pertama adalah konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada ibu hamil dan ibu melahirkan dengan gangguan perdarahan. Yang kedua, konsep serta pengelolaan kasus pada ibu hamil dan ibu melahirkan dengan infeksi maternal. Kemudian yang ketiga, konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada ibu hamil dengan penyakit penyerta selama masa kehamilan. Kemudian yang keempat, itu konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada ibu melahirkan beresiko, seperti distosia, prematur, dan postmatur. Yang kelima, konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada pasangan usia subur dengan keluarga berencana. Kemudian yang keenam, konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada gangguan menstruasi. Yang ketujuh, konsep ASKEP dan pengelolaan kasus pada infertilitas. Kemudian yang kedelapan, konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada wanita yang mencapai masa klimakterium. Kemudian yang ke-9, konsep ASKEP dan pengelolaan kasus pada trauma melahirkan. Yang ke-10, sistem layanan kesehatan rujukan, khususnya pada gangguan sistem reproduksi. Yang ke-11, konsep ASKEP dan pengelolaan kasus pada masalah-masalah kesehatan sistem reproduksi. Yang ke-12 itu konsep asuhan keperawatan dan pengelolaan kasus pada kekerasan pada perempuan. Kemudian yang ke-13, upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi. Dan yang terakhir yaitu menelaah jurnal penelitian terkait kesehatan reproduksi. Untuk metode penilaian serta asesmen pembelajaran itu ada dua, formative assessment dan summative assessment, di mana formative assessment terdiri dari 45%, terdiri dari penugasan dan juga soft skill. Kemudian untuk summative assessment itu ada 55%, di mana dinilai dari praktikum, evaluasi tengah semester, dan evaluasi akhir semester. Untuk sistem pembelajarannya, di mana keperawatan maternitas 2 ini dalam perkuliahannya saya laksanakan secara daring, biasanya saya menggunakan media Zoom, kemudian Google Meet, maupun menggunakan WhatsApp Group untuk membuat grup-grup kecil untuk melakukan diskusi. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya terapkan, itu ada dengan berpusat pada student center learning, itu ada ceramah, small group discussion, presentasi dalam kelas, maupun pemberian kuis di setiap kali pembelajaran, yaitu pre dan post test. Kemudian saya berikan juga kegiatan penugasan dengan memberikan kasus
yang dapat dikelola atau dilakukan manajemen kasus oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa mengelola kasus tersebut kemudian memberikan atau mengimplementasikan daripada asuhan keperawatan sesuai dengan kasus yang diperoleh. Kemudian yang terakhir yaitu metode praktikum, di mana praktikum ada di laboratorium dan juga praktikum dilaksanakan di klinik. Kemudian berikut ini adalah contoh video pembelajaran keperawatan maternitas 2 yang saya terapkan dengan media Zoom dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Siang Ibu. Oke, bertemu lagi dengan saya, Dede ya, dengan Ibu Dewi Ningrat di Keperawatan Maternitas 2. Jadi, hari ini kita ada di pertemuan ke-8, itu materinya tentang menopause atau masa klimakterium. Nah, sebelum saya memulai, jadi kita ada di mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 dengan di semester 6 dengan total SKS 4 SKS dengan alokasi waktu hari ini ada 150 menit untuk penjelasan terkait konsep menopause. Nah, adik-adik gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Baik Ibu. Ya, sudah siap untuk Baik Ibu. Sudah siap menerima untuk pembelajaran hari ini ya? Sudah Ibu. Baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini itu adalah setelah mahasiswa selesai melakukan kuliah hari ini, mahasiswa mampu mengetahui tentang konsep asuhan keperawatan maternitas pada gangguan sistem reproduksi. Dengan subcapaian mata kuliah itu mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar menopause serta asuhan keperawatan pada menopause. Nah, untuk kegiatannya sendiri adik-adik jadi ada pembukaan, ada pretest. Jadi pretest kita sudah lakukan ya, sebelumnya saya sudah share link pretestnya dan adik-adik sudah menjawab. Kemudian sekarang kita di penyampaian materi. Nah setelah penyampaian materi nanti ada post test kembali, nanti akan saya share linknya. Kemudian terakhir ada penutup. Nah kita langsung masuk ke penyampaian materi terkait menopause. Yang pertama itu terkait pengertian menopause. Nah, menopause, barangkali adik-adik seringkali mendengar istilah kata menopause gitu ya, atau masa klimakterium. Jadi menopause itu adalah masa berakhirnya haid atau menstruasi, di mana ketika wanita memasuki masa ini, itu terjadi penurunan hormon estrogen yang dihasilkan oleh ovarium. Akibat dari penurunan hormon estrogen ini, jadi ada penurunan ovulasi sehingga siklus menstruasi pada wanita itu menjadi tidak teratur dan akhirnya nanti akan berhenti. Nah, untuk menopause itu ada 4 periode. Yang pertama itu namanya masa klimakterium atau seringkali disebut dengan masa premenopause. Kemudian masuk ke periode berikutnya itu namanya periode perimenopause. Kemudian periode berikutnya ada menopause, yang terakhir itu adalah masa senium atau seringkali disebut dengan pasca menopause atau postmenopause. Kemudian ini berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing periode atau tahapan gitu ya. Yang pertama itu ada namanya masa klimakterium atau seringkali disebut dengan premenopause, di mana masa ini adalah masa peralihan antara masa reproduksi ke masa senium atau pasca menopause. Biasanya masa ini muncul sebelum berhentinya haid, yaitu 4-5 tahun sebelum menopause itu terjadi. Kemudian pada masa pramenopause ini sudah mulai muncul gejala di mana wanita sudah mengalami haid yang tidak teratur. Biasanya masa ini mulai sejak usia memasuki usia 40 tahunan. Nah, kemudian stage atau periode berikutnya itu adalah periode perimenopause, di mana periode ini seringkali juga disebut masa peralihan dari pra dan pasca menopause. Keluhan yang biasanya sering dikeluhkan itu adalah siklus menstruasi tidak teratur, kemudian siklus menstruasi mulai memanjang.
Kemudian periode berikutnya itu namanya periode menopause, di mana pada periode ini fase berhentinya menstruasi atau haid terakhir. Biasanya mulai muncul gejala-gejala menopause yang dirasa semakin intens. Nah, apa saja perubahan atau gejala menopause nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian periode terakhir atau stage terakhir itu namanya pasca menopause, di mana pada periode ini disebut sebagai fase setelah menopause ketika gejala-gejala terkait dengan penurunan hormon estrogen seperti atrofi vagina atau osteoporosis itu dapat terjadi. Wanita dikatakan memasuki masa postmenopause apabila wanita tersebut atau perempuan tersebut sudah 12 bulan tidak mengalami haid. Jadi betul-betul terhenti dulu 1 tahun, setelah sudah 1 tahun berarti sudah bisa dikategorikan wanita tersebut memasuki masa postmenopause atau pasca menopause atau senium. Nah, ini adalah gambar ilustrasi terkait stage of menopause atau periode menopause. Nah, di sini bisa adik-adik lihat ini adalah estrogen level ya. Jadi pada saat wanita gitu memasuki masa premenopause, estrogennya perlahan menurun. Jadi tidak langsung drastis menurun, tidak. Jadi sehingga dikatakan bahwa masih pada normal productive life. Jadi sudah ada penurunan tapi belum terlalu drastis. Tetapi sudah mulai ada keluhan bahwa haidnya tidak teratur. Kemudian memasuki periode berikutnya itu perimenopause, di mana jika kita cek hormonnya gitu ya, terjadi penurunan estrogen yang sangat drastis. Nah, ketika memasuki masa ini, perubahan-perubahan atau gejala-gejala menopause yang dialami oleh wanita itu semakin terlihat. Misalnya irregular menses, kemudian siklus menstruasi yang memanjang, kemudian sudah muncul tanda-tanda hot flashes atau merasa kepanasan atau keluar keringat di malam hari gitu ya. Kemudian penurunan keinginan untuk berhubungan seksual atau loss of libido. Kemudian ketika wanita tersebut sudah mengalami stop atau haidnya terhenti, itu wanita dikatakan memasuki masa menopause, di mana di sini terlihat bahwa estrogennya mulai perlahan stagnan gitu ya, atau menetap menurun. Jadi pada masa ini semakin intens dirasakan perubahan-perubahan yang terjadi, dan bahkan di stage ini atau di periode ini wanita semakin cemas, kemudian merasakan ketakutan, kemudian sampai ke merasakan seperti depresi. Kemudian stage terakhir yaitu postmenopause. Di sini hormon estrogennya juga masih stuck menurun, di mana di sini sudah mulai bisa muncul keluhan seperti osteoporosis, kemudian penyakit jantung, kemudian resiko-resiko seperti resiko kanker payudara dan kanker rahim itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah gejala-gejala atau menopausal symptom, atau seringkali kita sebut perubahan yang dialami oleh wanita ketika memasuki masa menopause. Ini adalah gambar ilustrasinya. Jadi mulai merasa headache atau hot flashes, kemudian backache, kemudian risk of cardiovascular disease, dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, berikut ini juga ada simulasi sedikit gitu ya, terkait apa sih yang dialami oleh ibu ketika atau wanita ketika memasuki masa menopause. Ini adalah gambar wanita berusia 50 tahun di mana merasakan sensasi panas. Jadi ibu kita atau wanita yang sudah memasuki masa menopause biasanya di malam hari dia akan merasakan panas, kemudian berkeringat, kemudian tidak jarang kulitnya kemerahan. Itu namanya hot flashes and night sweat. Jadi rasa seperti sensasi panas. Padahal ilustrasinya seperti ini. Padahal suaminya merasa ini udah dingin gitu ya, nggak ada panas-panasnya sama sekali, tapi si wanita di sini dia merasa kepanasan sendiri. Bahkan dia sampai membuka jendelanya karena memang betul-betul dirasakan adalah sensasi panas, berkeringat dan tidak nyaman. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi
gangguan emosi yang dirasakan, ini namanya mood swing. Jadi kalau adik-adik punya orang tua yang sudah memasuki masa menopause, coba diperhatikan. Jadi wanita akan mudah tersinggung, kemudian mudah marah, jadi awalnya tersenyum, jadi seperti ini ceria-ceria aja, kemudian 5 menit kemudian kayak emosinya muncul, marah-marah dan lain sebagainya. Ini namanya mood swing. Ini normal terjadi seiring dengan perubahan di masa menopause. Kemudian, ini ilustrasi terakhir itu adalah merasa ketidaknyamanan pada organ reproduksi, vagina kekeringan, kemudian sakit ketika berhubungan seksual, merasakan atrofi vagina. Nah, ini adalah beberapa perubahan yang dialami oleh ibu ketika memasuki masa menopause. Nah, ini lebih detailnya adik-adik. Jadi, yang dirasakan yang pertama adalah perubahan pola menstruasi. Jadi, akan muncul perdarahan, ya, perdarahan dalam rentang beberapa bulan sampai akhirnya perdarahan itu betul-betul stop terjadi, haid pun stop terjadi. Kemudian yang kedua, hot flashes and night sweat. Itu adalah sensasi panas, berkeringat di malam hari, kemudian yang berikutnya adalah susah tidur atau insomnia. Jadi seringkali keluhan ibu yang sudah memasuki masa menopause itu adalah melaporkan kualitas tidur yang kurang baik atau poor sleep quality. Karena di malam hari, satu, merasakan sensasi panas, berkeringat di malam hari, sering terbangun di malam hari dan tidak bisa tidur kembali. Kemudian disertai juga perubahan pada sistem urin, jadi merasakan nokturia atau sering merasa sensasi ingin kencing di malam hari. Nah, itu yang menyebabkan ibu mengalami insomnia atau susah tidur. Kemudian yang berikutnya itu adalah atrofi vagina, di mana karena perubahan atau penurunan hormon estrogen menyebabkan perubahan terjadi pada vagina. Jadi vagina kering sehingga menyebabkan loss of libido, kemudian penurunan keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Kemudian yang berikutnya ada perubahan pada gangguan motorik, itu biasanya ibu melaporkan sering mudah untuk lelah. Kemudian gangguan sistem perkemihan, itu ada urgensi, jadi keinginan sensasi tiba-tiba ingin kencing, kemudian poliuri atau kencing berlebihan, nokturia, sensasi ingin berkemih di malam hari, sama inkontinensia, kencing yang tidak terkontrol. Kemudian gangguan somatik itu ada jantung berdebar, kemudian gangguan psikis dan emosi, ibu jadi mudah tersinggung, mood swing, cemas, mudah lupa, merasa tidak berdaya, dan seringkali mengalami penurunan daya ingat. Kemudian yang berikutnya ada penurunan libido atau penurunan keinginan untuk melakukan seksual, dan tidak jarang juga sampai jatuh ke keadaan depresi. Karena hormon estrogen itu mempengaruhi daripada neurotransmitter kita di otak yang mempengaruhi suasana hati, sehingga tidak jarang mengeluhkan depresi. Kemudian ada perubahan berat badan juga. Jadi seiring dengan memasuki masa menopause gitu ya, kemampuan tubuh untuk membakar energi itu juga berkurang. Sehingga keluhannya adalah seringkali kita, padahal saya udah diet, padahal saya sudah makannya biasa, kemudian padahal saya sudah rajin olahraga, tetapi kok berat badan saya nggak turun. Nah, itu biasanya dikeluhkan juga oleh ibu-ibu ketika memasuki masa menopause, karena tadi ada perubahan kemampuan tubuh untuk membakar energi. Kemudian ada perubahan kulit kendur, berkerut, mudah muncul bintik-bintik hitam. Kemudian gangguan fisik lainnya yang menyertai seiring memasuki masa menopause adalah osteoporosis, penyakit jantung, obesitas, meningkatnya risiko kanker payudara, risiko kanker rahim, dan obesitas. Nah, itu tadi terkait menopause dan perubahan yang dialami. Kemudian berikutnya adalah tentang konsep dasar asuhan keperawatan. Ketika adik-adik ketemu dengan pasien, kalian mengkaji ibu atau wanita yang memasuki masa menopause, yang pertama kalian masuk ke pengkajian. Jadi yang kita kaji adalah identitas pasien, kemudian keluhan utama. Tentu keluhan utama yang kita akan tanyakan adalah berkaitan dengan apa sih yang dirasakan ibu ketika ibu memasuki masa menopause tersebut. Kemudian jangan lupa menanyakan tentang riwayat kesehatan, riwayat obstetri, riwayat KB, pola kebutuhan sehari-hari, data psiko, sosio, dan spiritual. Kemudian
Karena pada saat memasuki masa menopause, ibu tersebut mengalami perubahan gitu ya. Jadi pada saat mengkajian juga kita kaji terkait uterus, serviks, vagina, dasar panggul, payudara, dan juga kandung kemih. Kemudian perubahan fisik yang kita kaji lainnya adalah terkait berat badannya, kemudian mudah lelah, pola tidurnya, kerontokan rambut, dan juga osteoporosis. Kemudian yang berikutnya terkait perubahan emosi, ya, perubahan mood, munculnya kecemasan, kehilangan kesenangan, depresi, gangguan panik, sulit berkonsentrasi, dan penurunan daya ingat. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa kita sarankan atau lakukan adalah pemeriksaan hormon. Jadi kita cek kadar hormonnya supaya kita bisa mendiagnosis, membantu mendiagnosis ibu atau wanita tersebut sudah masuk ke stage yang mana atau periode klimakterium yang mana. Nah, untuk asuhan keperawatan terkait masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan yang sering kali muncul ketika kita memberikan asuhan keperawatan pada ibu menopause, yang pertama adalah disfungsi seksual. Ini sering kali dilaporkan oleh ibu, berhubungan dengan perubahan struktur atau fungsi. Kemudian yang kedua, tidak jarang mengeluhkan tentang gangguan pola tidur. Ya, kemudian yang ketiga, ansietas atau kecemasan, yang terakhir adalah kurang pengetahuan. Tetapi tidak menutup kemungkinan gitu ya, adik-adik akan menemukan diagnosa keperawatan lebih dari ini, tergantung dengan hasil pengkajian yang kita peroleh atau keluhan ibu tersebut atau wanita tersebut. Nah, untuk rencana tindakan, intervensinya disesuaikan dengan diagnosa yang muncul. Ini saya kasih satu contoh, misalnya diagnosa yang muncul adalah disfungsi seksual. Intervensi yang bisa kita berikan, yang pertama tetap kita harus bina hubungan saling percaya sehingga pasien kita itu bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Kemudian yang kedua, identifikasi kesiapan menerima informasi, kemudian berikan edukasi terkait perubahan sistem reproduksi ketika memasuki masa menopause. Kemudian bantu pasien mengekspresikan perasaannya dan jangan lupa libatkan pasangan dalam memberikan konseling seksual. Nah, kemudian tindakan lain yang bisa kita berikan ke ibu atau wanita ketika memasuki masa menopause, yang pertama adalah menganjurkan atau mengedukasi pasien untuk melakukan sadari. Karena kita pahami bahwa ketika ibu memasuki masa menopause, itu resiko untuk terjadi kanker payudara itu meningkat gitu ya, sehingga tidak ada salahnya kita mendeteksi secara dini. Yang kedua itu adalah kita menganjurkan ibu untuk melakukan pap smear. Karena selain resiko kanker payudara, resiko daripada kanker serviks juga ada. Kemudian kolaborasi dalam pemberian estrogen replacement terapi jika memungkinkan gitu ya. Ini adalah terapi penggantian estrogen. Kemudian yang keempat, latihan Kegel untuk menguatkan otot-otot panggul. Bila dipraktikkan secara teratur, itu bisa mencegah terjadinya prolaps uterus dan juga inkontinensia urin. Yang berikutnya itu adalah asupan air yang cukup untuk menurunkan konsentrasi urin dan mencegah pertumbuhan bakteri yang dapat menyebabkan infeksi yang serius. Karena ketika memasuki masa menopause gitu ya, jadi kan cairan vagina itu berkurang, vagina itu menjadi kering, sehingga mudahlah terjadi infeksi. Sehingga dengan asupan air yang cukup itu bisa mencegah itu terjadi. Kemudian yang lainnya lagi bisa menyarankan untuk suplementasi kalsium untuk mencegah osteoporosis dan juga latihan fisik untuk seperti latihan menahan berat, berjalan dan menaiki tangga selama 30-60 menit. Setiap harinya bermanfaat untuk mencegah atau menghambat osteoporosis. Nah, itu saja adik-adik terkait materi hari ini, terkait konsep menopause dan juga konsep asuhan keperawatannya. Apakah ada pertanyaan? Selamat siang, Bu. Mohon izin untuk bertanya. Silakan. Jadi, Ibu tadi mengatakan bahwa pada masa menopause, pada wanita menopause, resiko kanker payudara itu lebih besar, Bu, ya. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, Bu, ya? Resiko kanker payudara itu meningkat pada masa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Namanya siapa tadi? Erisma, Bu. Oh, Erisma. Baik, Erisma. Jadi, ketika memasuki masa menopause, itu terjadi penurunan hormon.
Salah satunya adalah hormon estrogen tersebut. Nah, itu sangat mempengaruhi daripada sistem reproduksi. Sehingga dengan penurunan daripada hormon tersebut, jadi meningkatkan resiko gangguan pada sistem reproduksi. Salah satunya adalah pada payudara, meningkatkan resiko kanker payudara dan juga meningkatkan juga resiko daripada kanker rahim atau serviks. Jadi penurunan hormon tersebutlah yang menyebabkan hal itu bisa terjadi atau meningkatkan resiko hal tersebut bisa terjadi. Jadi seperti itu, Erisma. Berarti resiko kanker payudara itu meningkat karena penurunan hormon estrogen ya, Bu ya? Betul. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Erisma. Ada pertanyaan lain lagi, adik-adik? Sudah cukup jelas? Dari sudah cukup, Ibu. Baik. Baik. Oke, terima kasih adik-adik. Jadi untuk penjelasan materi sudah kita lalui ya. Berikutnya adalah masuk ke post-test. Untuk post-test nanti post-test akan saya kirim di grup, nanti silakan adik-adik menjawab dan mengirimkannya. Begitu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya terkait menopause nanti masih ada lagi tentang mengimplementasikan asuhan keperawatan gitu ya. Nanti sebelum penugasan dimulai, jadi mahasiswa wajib membagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Mahasiswa akan diberikan kasus terkait menopause, kemudian menganalisa kasus tersebut, melakukan manajemen kasus tersebut, di mana mahasiswa akan mendiskusikan terkait asuhan keperawatan sesuai dengan kasus yang diberikan. Kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ini untuk pertemuan berikutnya membahas tentang implementasi asuhan keperawatan pada wanita menopause. Nah, untuk pertemuan hari Rabu itu masih ada konsep dasar tentang inkontinensia urin sama fistula genitalia ya. Ada pertanyaan adik-adik terkait pertemuan berikutnya? Sejauh ini sudah cukup, Bu. Baik. Terima kasih. Nah, ini adalah beberapa referensi yang bisa adik-adik gunakan nanti ya. Di sini ada saya beberapa kali meneliti tentang menopausal symptom. Kalau adik-adik tertarik boleh dilihat terkait menopausal symptom dan barangkali adik-adik punya ide nanti ke depannya untuk penelitian yang sama, silakan dikembangkan. Baik, adik-adik. Jadi kita sudah masuk ke sesi berikutnya yaitu penutup. Sebelum saya tutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Saya, Ibu. Silakan. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Risma Handayani. Saya izin untuk menyampaikan kesimpulan pada pertemuan hari ini berdasarkan pemahaman saya. Yang pertama, tentang menopause. Menopause merupakan masa berakhirnya menstruasi, di mana menopause ini sendiri dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah klimakterium atau premenopause, di mana ini adalah masa sebelum berakhirnya haid, di mana biasanya dimulai pada usia 40 tahun. Kemudian ada perimenopause, adalah masa peralihan pra dan pasca menopause. Yang ketiga adalah menopause, yaitu berhentinya masa menstruasi, dan yang keempat adalah pasca menopause, di mana pasca menopause sendiri adalah fase setelah menopause. Selanjutnya adalah ada tanda gejala menopause ini sendiri. Yang pertama adalah perubahan pola menstruasi, yang kedua adalah mengalami hot flashes dan juga night sweat, yang ketiga adalah gangguan sistem seperti motorik, somatik, dan juga perkemihan. Kemudian ada penurunan libido, dan kemudian ada perubahan kulit. Selanjutnya, saat kita melakukan atau memberikan asuhan keperawatan kepada seseorang yang pada masa klimakterium, yang harus dikaji yaitu yang pertama adalah perubahan pada organ reproduksi, seperti uterus, serviks, vagina, payudara, panggul, dan juga kandung kemih. Selain itu, kita juga perlu untuk mengkaji perubahan fisik dan juga perubahan emosional. Nah, kemudian ada pun beberapa masalah keperawatan yang mungkin saja terjadi pada kasus ini, yaitu seperti disfungsi seksual, kemudian gangguan pola tidur, ansietas, defisit pengetahuan, dan lain sebagainya. Sekian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Risma yang sudah menyimpulkan materi hari ini ya. Jadi adik-adik sudah jelas semuanya, sudah kita masuk ke masa ke penutup gitu ya, tadi juga sudah disimpulkan. Saya ucapkan terima kasih adik-adik atas partisipasinya di kelas saya hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih.
Demikian tadi pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran, serta contoh video pembelajaran yang saya lakukan selama pembelajaran di kelas. Terima kasih.